Shalom Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dalam program Good News. Saya ajak kita semua membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 103, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Saya kasih judul renungan firman Tuhan pada saat ini, janganlah lupakan segala kebaikannya. Paling tidak ada 3 hal dari beberapa hal yang tercantum dalam Mazmur 103 ini tentang kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Yang pertama, Tuhan telah menyelesaikan masalah dosa. Masalah yang tidak mungkin manusia dapat selesaikan, Tuhan selesaikan bagi kita. Firman Tuhan jelas katakan dalam Mazmur 103 ayat 3 bagian A, dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Jadi yang dapat mengampuni dosa, kesalahan kita, hanya Tuhan. Dan oleh karena kasihnya, kebaikannya, yang tidak boleh saudara dan saya lupakan, maka dia sendiri turun dari sorga, mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia, firman Tuhan katakan, dia taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dosa. Untuk apa? Untuk mengampuni kesalahan, pelanggaran, dosa saudara dan saya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19, firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena kebaikan, kasihnya, dia telah mengampuni dosa kita dengan cara apa? Mati di kayu salib. Dengan cara apa? Mencurahkan seluruh darahnya. Darah yang mahal, yang tidak bisa diukur dengan harta kekayaan emas, perak, atau seluruh isi dunia ini. Dengan kata lain, masalah yang tidak dapat saudara dan saya selesaikan, karena kebaikannya Tuhan sudah selesaikan. Yang kedua, masalah yang Tuhan selesaikan adalah masalah sakit penyakit. Firman Tuhan bagian ayat yang 3 bagian B, firman Tuhan katakan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kebaikan Tuhan yang kedua adalah Dia yang menyelesaikan masalah sakit penyakit kita, karena Dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4 firman Tuhan katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya yang ditanggung adalah penyakit kita. Apapun sakit penyakit kita, Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib, di dalam tubuhnya. Sehingga percayalah bahwa oleh pilur-pilurnya, 1 Petrus 2 ayat 24 bagian B, firman Tuhan katakan, oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Yang ketiga, kebaikan Tuhan yang tidak boleh kita lupakan adalah Tuhan telah menyelesaikan masalah kematian kekal, yaitu maut. Mazmur 103 ayat yang keempat firman Tuhan jelas katakan, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Lubang kubur bicara apa? Kematian kekal.
Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa maut. Saudara tidak perlu menerima maut, kematian kekalanya. Karena sudah Tuhan selesaikan. Sehingga saudara dan saya akan menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.